Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak, untuk kita memulai pembelajaran hari ini, kali ini kita berdoa. Di berdoa dipimpin oleh ketua kelas Sahrul. Sahrul. Berdoa sebelum belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalian sehat semua kan hari ini. Terus Bapak akan mengabsen kalian pada pagi hari ini. Pagi hari ini ya. Kalian. Sebelumnya Agustina. Dia. Terus Anggun Kusuma Wardani. Hadir. Bayu. Hadir. Cindy Mareta. Hadir. Vidya Melisanda. Gunawan. Hadir. Hamka Hermawan. Hadir. Elvin Rektialdi. Hadir. Heris Dewa. Hadir. Lila. Hadir. Nelsi. Hadir. Rita. Hadir. Rehan Kemalamsa. Hadir. Hadir. Rekam. Hadir. Rekam. Rika Juliati. Hadir. Rizky. Kemana Rizky? Izin. Rizky izin. Terus Rona Andras hadir. Hadir. Sahrul hadir. Hadir. Willy. Hadir. Yukilia. Baik, anak-anak. Maka hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang menyimpulkan isi puisi. Yang mana tujuan pembelajarannya nanti kalian itu mampu menyimpulkan isi puisi dengan cepat. Tapi sebelumnya coba kalian perhatikan dulu, jangan kalau pengen menentukan, seperti ini. Baik, sudah terlihat? Nah, jadi hari ini pembelajaran kita itu adalah menyimpulkan unsur pembangun teks puisi. Yang mana kompetisi dasarnya itu adalah 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi KD ini adalah lanjutan dari KD 3.7 yang mana kalian telah mempelajari tentang pengertian isi puisi atau pengertian puisi. Nah, jadi di kompetisi dasar ini nanti kalian akan belajar sebelum menyimpulkan itu mengetahui jenis-jenis puisi atau periodisasi puisi. Lanjut, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya kali ini tadi sudah Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun. Nah, ini untuk penilaian pembelajaran hari ini ada penilaian sikap. Jadi Bapak akan menilai sikap kalian, keaktifan kalian nanti saat diskusi. Oke. Penilai pengetahuan, terus penilai keterampilan akademiknya 6 di. Nah, sekarang sebelum kita memulai menyimpulkan puisi dan kemarin itu kan kalian sudah belajar apa pengertian puisi. Puisi itu adalah karya sastra. Jadi itu karya sastra yang mana nanti dituangkan ide atau gagasan seorang penyair. Masih ingat kan? Masih ingat dengan puisi kemarin kan? Masih tahu dengan unsur-unsur pembangun puisi kan? Nah, unsur pembangun puisi apa ya? Sebelum kita melaksanakan menyimpulkan pembelajaran isi puisi. Apa saja tadi? Ya, ini Yang pertama adalah diksi. Yang kedua adalah majas atau gaya bahasa. Yang ketiga adalah imaji. Yang keempat adalah rima. Dan yang
yang terakhir adalah 5. Yang terakhir 5. Jadi berarti kalian masih mengingat pembelajaran unsur puisi. Jadi unsur puisi itu benar ada yang namanya unsur fisik dengan unsur batin. Masih ingat yang kemarin itu setelah Bapak ajarkan itu bahwa unsur batin puisi itu adalah yang terdiri dari tema tadi ya. Terus nada, amanah itu kan, perasaan kemarin sudah Bapak ajarkan kan? Nah, jadi nanti tolong dibaca lagi bukunya, nanti tolong dipelajarkan lagi, nanti lebih dipahami lagi termasuk unsur fisik. Nanti setelah kalian mempelajari kemarin tentang pengertian itu, maka di hari ini kita akan menyimpulkan isi fisik. Sekarang kalian baca judulnya dari apa nih? Kehidupan remaja Karya siapa? Dino Joy. Karya Dino Joy. Nah, coba dibaca sebentar. Puisinya coba dibaca sebentar. Sudah dibaca? Nah, menurut kalian di kehidupan remaja zaman sekarang karya Dino Joy ini isinya tentang apa? Isi puisinya tentang apa menurut kalian? Ya mini, selain mini ada lagi nggak? Jangan mini terus. Masa mini terus ini? Yang lain ayo, yang berani. Siapa lagi? Angkat tangan. Oke, Rehan. Apa Rehan? Tentang kehidupan zaman sekarang. Tentang kehidupan. Yang mana kehidupan remaja zaman sekarang? Kenapa Rehan? Mulai cinta-cintaan. Sudah mulai cinta-cintaan. Jadi menurut Rehan puisi ini tentang kehidupan remaja zaman sekarang yang mana katanya itu sudah mulai mengenal cinta-cintaan. Jadi ini menurut kalian ada hubungan enggak kehidupan remaja zaman sekarang dengan kehidupan remaja zaman dahulu? Ada. Jadi menurut kalian perbedaannya apa? Menurut kalian apa perbedaannya? Ayo, ada yang berani jawab nggak? Iya, Billy. Gimana? Kalau di zaman dahulu kan kita belum mengenal yang namanya teknologi seperti handphone, ya kita masih bermain di lingkungan, tidak mengenal yang namanya handphone. Tapi kalau remaja zaman sekarang itu sudah bermain di luar, di lingkungannya itu sudah agak menipis karena mereka sudah mengenal handphone, game, dan sudah mengenalkan percintaan. Nah, jadi benar apa yang dikatakan dari Windy. Jadi untuk puisi ini menurut Windy, jadi remaja zaman sekarang itu katanya banyak lagi bermain terutama kalian mungkin ada yang sering bermain game. Nanti kumpul kalian itu di rumah temannya ternyata tidak mau ngobrol tapi malah asik bermain game. Jadi sosialisasi kalian itu kurang. Itu perbedaan dengan remaja zaman dulu. Remaja zaman dulu itu kalau kumpul pasti ngobrol, tidak bermain handphone. Nah, itu terlihat dari liriknya tadi. Begitu indahnya saat remaja kan. Jadi ini maksud dia tuh indah saat masa remaja. Jadi kalau kalian perhatikan masa-masa penuh dengan tawa dan canda itu. Jadi itu menurut dari teman kalian Windy. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan video tentang cara menyimpulkan isi puisi. Tolong diperhatikan videonya. Bapak menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan ini video belajar cara menyimpulkan puisi untuk kalian nanti menyimpulkan puisi. Silakan disimak baik-baik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Disimak. Nah, bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, Ibu selalu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai materi menyimpulkan isi puisi beserta
menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi hari ini. Berikut tujuan pembelajarannya. Baik, anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi hari ini ialah peserta didik diharapkan mampu untuk menyimpulkan isi-isi dan juga mengenali jenis-jenis puisi. Lalu, mengapa kita penting belajar mengenai materi hari ini, Bu? Alasannya karena apabila kita mempelajari materi mengenai menyimpulkan isi puisi, maka kalian dapat dengan mudah memahami makna yang terkandung di dalam sebuah puisi. Namun, berbeda halnya apabila kalian tidak belajar mengenai materi menyimpulkan puisi, maka kalian akan kesulitan dalam memaknai atau memahami isi secara keseluruhan yang terdapat dalam sebuah puisi. Lalu, apa pula gunanya kita mempelajari materi mengenai jenis-jenis puisi? Gunanya ialah untuk menambah informasi bagi kita semua bahwa ternyata puisi itu memiliki jenis-jenis yang berbeda. Oleh karena itu, materi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tolong dilihat karena menyangkut pembelajaran kita tentang langsung saja kita memasuki materi pokok yang pertama, yaitu menyimpulkan isi puisi. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak ibu semuanya, kita memasuki materi pembelajaran yang pertama, yaitu menyimpulkan isi puisi. Nah, untuk menyimpulkan isi puisi itu diperlukan beberapa langkah khusus, yaitu pertama, bacalah puisi secara saksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama atau gagasan utama dari setiap bait puisi. Ketiga, tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam setiap bait puisi. Yang keempat, pahami maksud kata-kata tersebut dengan cermat, termasuk juga bahasa kias dan juga najasnya. Yang kelima, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dan yang keenam, tuliskan kembali isi dari puisi tersebut dalam bentuk paragraf. Nah, itu tadi langkah-langkah yang digunakan untuk menyimpulkan isi puisi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menyimpulkan isi puisi yang tepat. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk contoh menyimpulkan isi puisi, Ibu menggunakan puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, dari judulnya saja dapat kita ketahui bersama bahwa tema dari puisi tersebut ialah tentang ketuhanan, yang mana judulnya doa yang berarti hubungan antara makhluk dengan Tuhannya. Kemudian di bawah judul tersebut terdapat kata kepada penyanyi teguh. Nah, maknanya ialah penyair meyakini bahwa Tuhannya itu selalu bersama dirinya. Nah, di dalam puisi doa ini anak-anak terdiri atas 6 bait, sehingga setiap baitnya itu memiliki makna yang berbeda namun saling berhubungan antara satu sama lain. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan penjelasan makna setiap bait dari puisi doa ini. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak ibu sekalian, kita memasuki penjelasan makna pada bait pertama. Bait pertama berbunyi, Tuhanku
dimaksud oleh penyebut di sini ialah penyair berada dalam keadaan atau situasi yang sangat memberatkan dirinya sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa selain hanya termenung saja. Namun dalam keadaan tertentu penyair tetap berusaha untuk tetap dapat mengingat atau berpikir kepada Tuhannya. Penjelasan makna puisi pada bait kedua. Bait kedua berbunyi, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Nah, pada bait kedua ini menggambarkan diri penyair yang merasa kesulitan mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Namun, meskipun sulit mengingat Tuhan dalam keadaan apapun, penyair selalu berusaha keras agar dapat mengingat Tuhan dalam keadaan atau situasi apapun. Makna puisi bait ketiga. Nah, pada bait ketiga berbunyi, cahayamu panas sedikit, tinggal kering di tulang sunyi. Nah, pada bait ketiga ini bermaknakan bahwa kasih sayang dan juga petunjuk Tuhan kepada hamba-Nya itu sangatlah besar, meskipun keadaan atau keimanan hamba-Nya itu kecil. Nah, begitu pula yang dirasakan oleh penyair. Penyair menyadari bahwa dirinya memiliki keimanan yang redup atau kecil yang disimbolkan dari kata kelip-kelip. Makna puisi bait keempat. Bait keempat berbunyi, Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, makna yang terdapat dalam bait keempat ini ialah penyair merasa bahwa dirinya telah terpojok dengan segala masalah yang menimpa dirinya. Hal ini dibuktikan dengan lari aku hilang bentuk, sehingga segala permasalahan yang menimpa penyair seolah-olah membuat dirinya hilang bentuk. Kemudian, karena terlalu banyak masalah yang menimpa diri penyair, membuat diri penyair frustasi yang disimbolkan dengan lari remuk. Makna puisi bait kelima. Bait kelima berbunyi, Tuhanku, aku mengembara ke negeri asing. Nah, makna yang terkandung dalam bait kelima ini ialah penyair terlalu jauh dari Tuhannya. Maksud dari terlalu jauh ialah penyair menyadari bahwa selama ini ia telah lupa akan Tuhannya dan terlalu asik dengan kesenangan dunia saja. Barulah ketika banyak masalah yang menimpa dirinya, ia menyadari kalau selama ini ia telah melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal ini dibuktikan dengan lari aku mengembara ke negeri asing. Makna puisi bait keenam. Nah, bait keenam berbunyi, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, pada bait keenam ini menggambarkan diri penyair yang sudah merasa bahwa dirinya terlalu banyak berdosa dan bersalah kepada Tuhannya, sehingga membuat penyair mengharapkan ampunan dan juga pertolongan kepada Tuhan yang dibuktikan dengan lari di pintumu aku mengetuk. Kemudian penyair akhirnya menyadari bahwa hanya kepada Tuhanlah tempatnya kembali, yang dibuktikan dengan lari aku tidak bisa berpaling. Nah, anak-anak ibu sekalian, itu tadi penyampaian mengenai materi menimbulkan isi puisi. Kemudian
isi puisinya. Jadi sebelum kita lanjut ke jenis-jenis puisi tadi, berarti kan di penjelasan ini, tadi kalian sudah melihat bagaimana dia menyimpulkan isi puisi. Yang kalian tangkap tadi berdasarkan penjelasan dari video yang kalian lihat ini, cara menyimpulkan puisi itu pertama seperti apa? Coba. Seperti apa ini? Kita harus membaca puisi tersebut terlebih dahulu secara bersama. Nah, jadi kita harus membaca puisi tersebut secara terlebih dahulu. Jadi nanti kalian itu harus membaca puisi terlebih dahulu. Setelah membaca puisi terlebih dahulu, penjelasan selanjutnya apa? Berdasarkan video ini tadi. Dia mengurainya gimana? Berdasarkan apa? Harus kalian lihat. Berdasarkan video ini dia menguraikan berdasarkan apa tadi? Dia menjelaskannya. Apa? Baik, iya. Jadi berdasarkan baik. Jadi menurut kalian itu berdasarkan baik berbaik. Jadi fungsi baik berbaik itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Dia menjelaskan baik berbaik itu. Jadi baik ini baris ini fungsi ini tuh tentang ini, artinya ini. Fungsinya untuk apa? Dia menjelaskan itu. Untuk mempermudah. Jadi mempermudah. Kemarin kan kalian sudah belajar unsur puisi itu kan dari yang Bapak sebut. Ada yang namanya diksi. Nah, jadi yang dinamakan diksi. Jadi nanti setelah membaca itu kita bikin baik terbaik. Terus selanjutnya apa? Menurut kalian? Berdasarkan video ini apa? Selanjutnya apa? Nah, kalau kamu menyimpulkan puisi setelah membaca tadi, terus Kita harus memahami kata-kata tersebut dengan cermat, termasuk salah satunya adalah kata kiasan dan kata ataupun kata majas. nah, berarti kita harus memahami kata kiasan dengan kata majas tadi. Majas. Jadi kita harus tahu kata kias. Di situ kan tadi di puisi apa tadi? Puisi dogma karya Hairil Anwar. Jadi di puisi doa karya Hairil Anwar tadi itu kan dogma. Katanya gini, temanya itu tentang ketuhanan, katanya tentang ketuhanan. Jadi karena dia mengatakan itu temanya tentang ketuhanan karena apa? Terlihat dari judul. Nah, jadi terlihat dari judulnya tentang doa. Setelah itu dia baik berbaik, dia telah baik berbaik. Baru nanti setelah kalian mampu menelaah semua itu, baru kalian menyimpulkan. Kan seperti itu ya? Seperti itu kan pemahaman kalian? Nah, jadi kalau kata teman kalian begini, kata gini Pak, baca dengan cermat, setelah itu pahami kan. Setelah dipahami apa? Setelah dipahami apa? Jadi ditafsirkan, diartikan. Jadi nanti kita artikan puisi itu tadi secara baik berbaik. Setelah kita artikan baru nanti apa? Kita simpulkan. Jadi dari kata-kata itu, dari baik berbaik itu kan nanti kalian artikan. Nanti kalian simpul. Jadilah satu buah kesimpulan kan? Nah, jadi sejauh ini agak mengerti sedikit kan cara menyimpulkan? Nah, jadi Bapak lanjutkan. Setelah menyimpulkan, jadi materi selanjutnya itu adalah periodisasi puisi. Jadi jenis-jenis puisi. Kalian pernah melihat puisi kan? Pernah melihat puisi kan? Tadi yang Bapak perhatikan itu ada puisi yang berkaitan dengan lima. Nah, tapi pernah nggak kalian itu lihat puisi sekarang? Puisi zaman sekarang. Nah, contoh tadi Bapak menampilkan puisi kan? Kalian sempat baca kan? Yang karangan Dino Joy. Judulnya apa tadi? Kehidupan remaja zaman sekarang. Kehidupan remaja zaman sekarang. Kalau di karya Dino Joy itu ada limanya. AB-nya terlihat tak? Tadi kalau kalian perhatikan terlihat tak AB-nya itu? Lihat tidak? Lihat apa tidak? AB-nya tadi? Tidak, karena karya Dino Joy itu adalah karangan puisi zaman saat
atau kita sebut dengan puisi bebas. Jadi bedanya puisi lama dengan puisi bebas. Jadi kalau puisi lama itu selalu terikat dengan rima. Jadi kalian sudah memperhatikan. Lebih lanjutnya kalian akan mendengar penjelasan ini. Puisi dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada puisi naratif, kedua ada puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Nah, untuk ketiga jenis puisi tersebut akan Ibu jelaskan secara mendetail. Makanya simak terus videonya ya. Baik anak-anak ibu sekalian, kita memasuki jenis puisi yang pertama, yaitu puisi naratif. Apa itu puisi naratif? Puisi naratif itu adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan dari si penyair. Nah, untuk puisi naratif ini anak-anak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada puisi balada, dan yang kedua ada puisi romansa. Apa itu balada dan apa itu romansa? Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang yang perkasa atau tokoh pujaan ataupun orang yang menjadi pusat perhatian. Berikut contoh dari puisi balada. Jenis puisi naratif yang kedua yaitu romansa. Apa itu romansa? Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa yang romantik atau romantis yang berisikan tentang kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian dan juga petualangan. Untuk contoh dari jenis puisi romansa sebagai berikut. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Nah, anak-anak ibu sekalian, di dalam puisi lirik ini terbagi lagi menjadi tiga jenis puisi, yaitu pertama ada elegi, kedua ada ode, dan yang ketiga ada serenada. Nah, akan ibu bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu elegi. Nah, apa itu elegi? Elegi merupakan bagian dari jenis puisi lirik yang mengungkapkan perasaan duka. Untuk contoh dari jenis puisi elegi sebagai berikut. Jenis puisi lirik yang kedua yaitu ode. Apa itu ode? Ode merupakan jenis puisi lirik yang berisikan tentang pujaan terhadap seseorang, suatu hal, terhadap Nah, anak-anak ibu sekalian, itu tadi penyampaian materi mengenai menimbulkan isi puisi dan jenis-jenis puisi. Ibu harap kalian dapat dengan mudah memahami materi hari ini, dan yang terpenting semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Salam bahasa Indonesia. Baik, itulah anak. Jadi harapkan menyimpulkan puisi
Jadi berdasarkan video tadi, kalian sudah mendapat sedikit gambaran bagaimana nanti menyimpulkan visi. Sudah mendapat sedikit gambaran? Sudah. Nanti setelah ini kalian akan berkelompok untuk menyimpulkan visi tentang kehidupan remaja zaman sekarang. Jadi secara berkelompok kalian nanti bertukar pikiran, kalian nanti menggunakan sumber belajar kalian, baik itu dari buku, baik itu dari bahan ajar. Silakan kalian gunakan untuk menyimpulkan isi puisi Dino Joy. Nah, itu ramalan zaman sekarang. Jadi tadi kan kalian sudah sedikit paham. Oh Pak, tadi itu teman kita yang menyampaikan, Pak, menyimpulkan puisi itu nanti dibaca dulu, berdasarkan baik-baiknya dulu, nanti Pak perhatikan satu. Setelah itu baru dibikin satu tuhan. Oke, paham? Nah, jadi sekarang silakan duduk berkelompok. Tidak bisa menggeser meja, tapi angkatlah kursi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Campur harus ada laki-laki dan perempuan. Silakan, ayo coba berkelompok. Kelompok. Silakan. Geser berkelompok. Silakan. Putar kursi boleh. Putar kursi boleh. Untuk orang. Berarti ada satu kelompok 4 orang. Ayo coba. Sudah mendapatkan LKPD semua kan? Jadi dengar dulu arahan dari Bapak. Jadi di dalam LKPD kalian itu, kalau kalian perhatikan di ini. Jadi dalam LKPD kalian itu kan ada memiliki kegiatannya. Besoknya kelompok. Jadi kalian sudah bentuk kelompok kan? Terus bacalah puisi berjudul Kehidupan Remaja Zaman Sekarang karya Dino. Kemudian kalian kerjakan sama-sama di bawah ini dengan baik. Tanyakan kepada guru apabila terdapat hal yang kurang dipahami. Jadi nanti silakan kalian tanyakan dengan bapak jika ada yang kurang dipahami. Nah nanti di sini kalian isi nama kelompok kalian. Kasih nama kelompok. Terserah. Oke? Boleh nama pohon misalnya. Pohon sakura boleh. Oke? Tapi jangan kelompok yang aneh. Kelompok yang memotivasi. Misalnya seperti ini. Oh, kelompok kalian boleh bisa boleh. Atau dahsyat boleh. Luar biasa atau kelompok semangat boleh. Oke? Paham? Jadi nanti setelah itu kalian siapkan yang akan menjadi presenter atau presentasi. Oke?
Nah, setelah itu nama kelompok sudah selesai, nama anggotanya siapa nanti? Nama anggotanya siapa saja? Nah, ini teks puisinya dan di belakang itu ada soal, ada dua soal. Jelaskan isi atau inti teks tersebut. Jadi isinya tadi tentang apa? Isi puisi ini tentang apa? Yang Bapak tampilkan biar kalian lebih enak menentukannya. Oke? Nah, terus setelah itu buatlah simpulan. Buatlah simpulan isi teks puisi berdasarkan telah yang telah kamu lakukan. Jadi kalian simpulkan isi puisi itu apa? Oke? Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 30 menitan. 30 menitan. Silakan 30 menit kalian berdiskusi. Silakan kalian kerjakan LKPD. Silakan. Pertanyaan? Silakan. Yang bertanya. Apa itu? Nanya apa itu? Pertanyaan? Sepertinya tidak. Dari buku-buku ini. Ada yang pertanyaan? Sebelum lanjut presentasi.
Memegang aja kan? Pulang ke rumah tidur dari pikiran dari cari kerja kan nggak kayak bapak kan bapaknya kerja terus sama satu lagi belum juga
Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham kan? Dah. Sudah beres? Nah, nanti siapkan satu orang membaca presentasi dan kelompok lain itu siap menanggapi atau bertanya nanti. Oke. Sudah selesai? Sudah. Nah, tinggal berapa kelompok yang belum? 3 kelompok. Kelompok ini sudah. Nanti kita tunggu selesai semua baru kita mempresentasi.
Oke, sudah? Sudah. Jadi kita siap-siap untuk presentasi. Bapak akan bertanya, kelompok mana yang siap untuk presentasi? Berarti kelompok ini. Oke, silakan. Nah, kelompok lain nanti menanggapi ya, menanggapi. Oke, kita dengarkan. Silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok Semangat. Oke. yang akan mempresentasikan tentang hasil kerjasama kami. Kita mulai saja ya untuk memulai. Soal yang pertama, jelaskan isi atau inti teks tersebut. Menurut kelompok saya, isi atau inti dari teks puisi tersebut adalah tentang kehidupan remaja zaman sekarang. Kita lanjut soal nomor 2. Buatlah simpulan isi teks puisi berdasarkan telaah isi yang telah kamu lakukan. Menurut kelompok saya, kesimpulan dari puisi karangan Dino Joy tersebut adalah tentang perbedaan kehidupan remaja zaman dulu dengan remaja zaman sekarang. Jika ditanya nih, apa sih perbedaannya? Jika diingat-ingat perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang, tentu banyak sekali perbedaannya. Contohnya teknologi semakin berkembang, sudah zamannya yang namanya banyak kan remaja zaman sekarang yang sudah pacaran. Zaman dulu para remaja-remaja tidak terlalu mengenal yang namanya teknologi dan percintaan. Dan remaja zaman dulu bisa disebut lebih aktif di alam, berkomunikasi sama mereka. Tetapi jika dibandingkan dengan remaja zaman sekarang, remaja-remaja sekarang sudah banyak mengenal yang namanya teknologi seperti handphone. Handphone biasanya ya, banyak sekali remaja yang memainkan game dan mereka sudah mengenal percintaan. Dari itulah timbul sedikit rasa malas belajar dan ada sedikitnya beberapa persen remaja zaman sekarang yang putus sekolah gara-gara dia salah menggunakan teknologi tersebut. Dan untuk yang percintaan, mohon maaf sekali,
Tetapi remaja-remaja sekarang sudah banyak yang hamil di luar nikah. Dan bisa disebut remaja zaman sekarang, perkembangan remaja dari zaman dulu ke zaman sekarang semakin memburuk. Oke, menurut dari kelompok saya segitu saja. Mungkin ada pertanyaan? Selanjutnya beri aplaus dulu atau tepuk tangan untuk kelompok. Nah, selanjutnya untuk kelompok semangat ini, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Jadi tadi dari kelompok semangat katanya isinya tadi tentang apa? Perbedaan. Perbedaan. Jadi tentang perbedaan. Terus di kelompok semangat pun membahas masalah katanya bahwa percintaannya. Nah, jadi kelompok lain silakan, ada yang mau menanggapi? Kelompok lain? Ayo, silakan. Boleh sambil duduk, boleh, nggak masalah. Untuk menanggapi silakan. Kelompok Sarul, bagaimana? Menurut kalian bagaimana untuk jawaban dari kelompok Widi, dari kelompok semangat? Ayo, kasih masukan boleh, saran boleh, atau mungkin pertanyaan boleh. Silakan. Silakan. Dari hasil kesimpulan Ya. inti dari ekspresi mereka sangat bagus dan tidak ada kesalahan. Jadi sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Jadi kelompok Siti Marita menyatakan bahwa jawaban dari kelompok semangat ini sesuai dengan apa yang ingin disimpulkan. Oke, baik. Selanjutnya ada kelompok lain yang menambahkan? Boleh? Beri saran, beri masukan, boleh? Kelompok Rehan ya? Silakan beri masukan. Boleh? Untuk memberi masukan kepada kelompok ini silakan. Atau cukup pertanyaannya? Oh, cukup. Oke, baik. Nah, untuk kelompok ini silakan duduk. Selanjutnya untuk siapa kelompok selanjutnya? Mau tampil siapa? Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya, ayo. Kelompok Sarul, silakan. Banyakkan hasil menyimpulkan visi kalian. Silakan. Oke. Ayo untuk kelompok Sarul. Silakan. Saya akan menjelaskan isi dan inti dari teks puisi. Sebelumnya kelompoknya apa? Nama kelompok kami adalah kelompok strong. Kelompok Strong. strong itu artinya apa? Strong itu artinya kuat. Oke, kelompok kuat, silakan. Kelompok kuat. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi atau inti teks tersebut. Jadi, inti dari teks tersebut ialah kehidupan remaja zaman sekarang yang berbeda dengan kehidupan remaja zaman dahulu. Kesimpulan dari bait pertama ialah remaja zaman dahulu selalu bergaul di lingkungan dengan penuh canda tawa. Sedangkan remaja zaman sekarang lebih kurang bergaul di lingkungan sekitar dan etika yang kurang baik. Jadi itu sudah. Cukup itu sudah. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Jadi apa nama kelompoknya? Strong. Jadi, untuk tadi jadi dari kelompok sebelumnya mengatakan katanya perbedaan usia atau perbedaan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Terus dia menyimpulkan, jadi kesimpulan dari visi ini itu dia menjawab yang pertama itu perbedaan. Yang keduanya dia menyimpulkan bahwa anak zaman dahulu itu berencana tawa. Kalau anak zaman sekarang itu kurang etika. Dia menyimpulkan seperti itu. Jadi dari puisi ini dia menyimpulkan bahwa mereka zaman dahulu itu lebih banyak canda tawa dibandingkan sekarang yang kurang etika. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok lain silakan. Silakan.
Boleh menanggapi, memberi saran, boleh. Coba Saya tanya. yang menanggapi. Oke. Mereka membahas tentang remaja zaman sekarang kurang etika. Maksud dari kurang etika itu apa sih? Oke, silakan untuk kelompok strong ditanggapi. Jadi pertanyaan dari kelompok semangat ini kurang etika itu apa? Kurang etika itu maksudnya adalah sikap yang kurang sopan kepada orang tua atau tidak menghargai sesama teman. Sudah? Nah, jadi bagaimana kelompok A? Sudah merasa puas dengan jawabannya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah. Nah, jadi dari kelompok semangat itu mengatakan etika itu apa? Etika. Jadi kelompok strong itu sudah tepat, sudah benar mengatakan bahwa etika itu adalah sopan satu. Atau tata krama kalian, tata krama kalian. Bagaimana kalian dengan orang tua, bagaimana kalian dengan guru, bagaimana kalian dengan lingkungan kalian, nah seperti itu. Lanjut, oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok strong? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok rehat. Silakan kelompok rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan Kemal Musa dari kelompok REN. Kelompok REN. keren. Kelompok keren. Silakan kelompok keren. Isi atau inti dari teks tersebut adalah perbedaan kehidupan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Sedangkan kesimpulan dari teks puisi tersebut adalah remaja zaman sekarang cenderung berubah karena adanya kemajuan teknologi seperti HP, komputer, dan lain-lain. Sedangkan remaja zaman dahulu cenderung lebih aktif bermain bersama teman-teman, seperti bermain di lapangan. Dan remaja zaman sekarang itu sudah ada yang berpacaran. Sedangkan remaja zaman dahulu lebih sering bermain bersama teman-teman, bercanda, tertawa, sama, dan tidak memikirkan percintaan ataupun bermain gadget dan bermain game. Ya. Begitu saja mungkin yang bisa kami simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok apa sih? Keren. Baik, jadi dari kelompok keren tadi mengatakan hampir sama dengan tadi kelompok semangat ya. Kelompok semangat itu mereka mengatakan bahwa yang pertama itu isinya tentang perbedaan setiap zaman sekarang, anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu. Terus di kesimpulannya mereka menyimpulkan bahwa anak zaman sekarang itu lebih mudah terbawa oleh perkembangan zaman, mulai dari digital, katanya tadi ya, teknologi, terus katanya mulai dari menggunakan gadget, katanya. Tidak menggunakan gadget, katanya. Jadi sepertinya kelompok keren ini tipikal remaja zaman sekarang karena sudah paham gadget itu apa. Jadi gadget itu adalah penggunaan untuk seperti handphone atau teknologi lain. Nah, jadi ada yang ingin menambahkan atau bertanya tentang pertanyaan dari kelompok keren ini? Ada? Menurut kalian kelompok keren ini jawabannya sudah bagus atau bagaimana? Sudah? Sudah. Tidak ada pertanyaan? Berarti kelompok keren sudah memahami cara menyimpulkan. Nah, ini di kelompok terakhir. Silakan melakukan presentasinya untuk kelompok terakhir dan semua yang lain akan menanggapi. Silakan. Ayo. Silakan dibacakan. Untuk di kelompok terakhir, ayo. Silakan dibacakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
Kelompok apa namanya? Sakura. Oke, dari Jepang. Ayo, kelompok dari Jepang, silakan. Isi atau inti teks tersebut. Isi teks tersebut adalah kehidupan remaja zaman sekarang dan dahulu. Kesimpulan isi teks puisi berdasarkan keenam isi yang telah kelompok saya lakukan adalah zaman dahulu belum ada canda dan tawa, dan zaman sekarang remaja penuh dengan canda dan tawa. Hingga zaman dahulu belum pernah mengenal percintaan. Sedangkan zaman sekarang sudah mengenal percintaan. Dan sering terjadi di zaman sekarang ada yang hamil di luar nikah. Sudah? Sudah. Nah, itu dari kelompok sapu. Jadi kurang lebih jawabannya hampir sama di remaja zaman sekarang itu dari kelompok semangat ya. Oh, jadi menurut kalian jawaban dari kelompok Sakura ini sudah lengkap apa belum? Belum? Sudah lengkap belum? Ayo mulai. Bagaimana kalian? Cukup baik, nah? Sudah cukup? Baik, tapi masih perlu dilengkapi. Nah, jadi kalian sudah melakukan rangka menyimpulkan yang mana tadi kalian sudah menyimpulkan area dinosaurus. Jadi tadi Bapak memperhatikan beberapa kelompok mengatakan yang pertama itu isinya. Tadi dari kalian 4 kelompok ini Bapak perhatikan rata-rata jawabannya sama. Jadi inti dari kehidupan remaja zaman sekarang oleh Dino Jo itu benar adalah tentang usia atau perbedaan usia remaja zaman sekarang dengan remaja zaman dahulu. Bapak Pak, jadi usia Pak, karena remaja zaman dahulu itu kalau usianya masih seperti itu ya mereka layan seperti anak kecil. Tapi anak zaman sekarang, usia zaman sekarang yang masih umur anak usia zaman dulu umur 14 tahun dengan anak zaman sekarang yang umur 14 tahun jelas beda dari tingkah laku. Karena anak zaman dahulu 14 tahun itu mereka masih bermain seperti anak kecil. Anak zaman sekarang sudah mengenal percintaan. Itu maksudnya. Oke, lanjut tadi yang jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 itu isinya menyimpulkan. Jadi menyimpulkan itu kalau kita baca tadi ada beberapa kelompok yang benar. Kelompok yang benar itu adalah kelompok semangat dengan kelompok keren. Beri tepuk tangan untuk kelompok keren. Untuk menyimpulkan mereka benar. Untuk intinya tadi 4 kelompok ini benar semua. Cuman yang mungkin kelompok Sakura tadi terus kelompok apa tadi? Strong. Kelompok strong itu cuma kurang lebih lengkap. Jadi berdasarkan dari kelompok keren tadi dengan kelompok semangat bahwa kesimpulan dari visi tentang di remaja zaman sekarang kalau kita lihat itu remaja zaman sekarang itu penuh canda tawa. Remaja zaman dahulu itu penuh canda tawa. Dibandingkan zaman sekarang yang mulai mengenal percintaan. Jadi intinya kesimpulannya janganlah kalian itu terikut gemerlapnya dunia perkembangan teknologi. Oke, kita ikut perkembangan teknologi, tapi jangan sampai kalian terlena. Nah itu. Jadi sesuai dengan jawaban daripada kelompok semangat dengan kelompok keren. Nah itu dapat kita lihat dari kalimat ini Pak. Dari mana melihatnya? Tadi setelah pembelajaran sebelumnya. Oke. Jadi paham sampai saat ini cara menyimpulkan isi puisi? Paham. Ada pertanyaan sebelum kita pembelajaran hari ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, jadi lebih lanjut kita akan merefleksi pembelajaran dari awal tadi. Yang mana Bapak akan menanyakan? Ayo, siapa yang angkat tangan? Langkah-langkah menyimpulkan puisi apa? Windy lagi, sepertinya yang semangat di kelas ini Windy. Oke, Windy, langkah-langkahnya berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus membaca puisi tersebut
secara seksama. Membaca puisi secara seksama. Yang kedua, kita harus menandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut, termasuk dalam judul. Yang ketiga, kita harus memahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan ataupun kata majas. Yang keempat, kita harus mengartikan atau menafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan bahasa yang digunakannya. Dan yang kelima, barulah kita boleh menyimpulkan pesan dalam puisi tersebut berdasarkan makna-makna puisi yang telah dipahami. Baik, terima kasih Widi. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Widi. Langkah-langkah penyimpulan benar seperti itu. Jadi seperti tadi yang telah kalian lakukan, baca lagi terlebih dahulu secara sesama. Nanti kalian lihat baik per baik, kalian artikan diksi-diksinya itu. Setelah kalian mengumpulkan setiap baik itu, setelah tahu kalian diksi pilihan katanya, nanti barulah kalian rangkai menjadi sebuah kesimpulan. Paham untuk pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat duduk. Terus untuk ini silakan dikumpulkan ke bawah. Lagi. Ya, baik. Baik, seperti itulah pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah merefleksi mengenai teman kita Windy telah menjawab bagaimana masalah. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Baik, seru atau bagaimana? Seru. Apakah lebih mudah dengan model seperti ini ataukah kalian ingin model ceramah? Ini karena lebih menarik. Jadi untuk selanjutnya jangan lupa materi selanjutnya adalah unsur pembangun puisi. Jadi nanti kalian silakan untuk pembelajaran di rumah silakan baca dulu unsur pembangun puisi bagaimana mengenalnya nanti karena untuk di pertemuan selanjutnya. Silakan bila ada yang salah, mohon maaf. Terus sebelum ini yang paling kita berdoa dan mohon kembali Adek. Silakan. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.